Selamat pagi pemirsa Sobat Nesaba TV. Saya, Naila Nurfatia, kembali menyapa Anda dalam sebuah program berita Getok Tular kali ini. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda. Berita pertama, datang pada SMKN 1 Bangil yang melaksanakan program makanan bergizi gratis untuk seluruh siswa-siswi SMKN 1 Bangil. Halo Sobat Nesaba TV, kembali lagi bersama saya Ratna Sari selaku reporter pada siang hari ini. Kali ini saya sedang berada di SMKN 1 Bangil, lagi melakukan program makan bergizi gratis yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMKN 1 Bangil. Gimana sih keseruannya? Yuk ikuti aku. SMKN 1 Bangil, di mana sekolah ini tengah melaksanakan sebuah program yang sangat bermanfaat, yaitu program makanan bergizi gratis bagi para siswanya. Program ini digagas sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan asupan gizi pelajar, agar mereka dapat belajar dengan lebih semangat dan berkonsentrasi penuh. Setiap hari, para siswa menerima sajian makanan sehat, mulai dari nasi, lauk pauk, sayur, hingga buah-buahan yang dirancang sesuai kebutuhan gizi remaja. Antusiasme terlihat jelas dari ratusan siswa yang berbondong-bondong menikmati hidangan dengan wajah ceria. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga menggandeng tenaga ahli gizi untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar sehat dan aman. Menurut pihak sekolah, program ini bukan hanya sekadar berbagi makanan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung generasi sehat, cerdas, dan berprestasi. Harapannya, dengan adanya makanan bergizi gratis ini, para siswa semakin bersemangat menimba ilmu tanpa khawatir kekurangan energi. Nah, itu tadi adalah program makanan bergizi gratis di SMKN 1 Bangil. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi SMKN 1 Bangil. Saya Ratna Sari selaku reporter pada siang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Berita kedua, datang pada tukang jahit sepatu di daerah Sidoayah yang masih dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jasa jahit sepatu mulai diminati masyarakat sejak tahun 90-an dan terus bertahan hingga sekarang. Bahkan, usaha ini berkembang dengan memiliki beberapa cabang di sekitar Plaza Bangil. Di balik meja kerja yang sederhana, para tukang jahit sepatu bekerja dengan penuh teliti, merajut kembali sobekan dan memperkuat jahitan agar sepatu kembali nyaman dipakai. Bagi pelanggan, memperbaiki sepatu jauh lebih bernilai, karena selain lebih hemat, juga menyimpan kenangan yang tidak bisa tergantikan. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Ya, bisa. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Sudiono. Sejak kapan Bapak bekerja menjadi tukang jahit sepatu ini Pak? Kalau enggak salah ya 2022. Kalau enggak salah. Oh, 2022 gitu. Iya. Kira-kira berapa penghasilan Bapak dalam sehari ini? Ya 75 atau 80. Kalau ada, kalau enggak ada ya enggak ada. Oh, begitu nggih. Mengapa Bapak memilih pekerjaan ini sebagai mata pencaharian sehari-hari? Iya, karena saya kan masih punya anak kecil, kalau enggak kerja penjahit sepatu ya menafkahi anak ya
mencari kerjaan apa ya saya pilih jahit sepatu. Iya. Terus Pak, sekarang kan ada banyak sekali toko online sepatu. Apakah hal itu berdampak dengan pekerjaan Bapak sekarang ini? Enggak ada masalah online ini enggak masalah. Enggak masalah, nggih. Iya. Nggih. Karena ini penjahit yang rusak itu. Enggak ada masalah sama online. Apakah jasa tukang jahit sepatu masih dibutuhkan masyarakat sekarang ini, Pak? Ya memang masih dibutuhkan sama masyarakat itu. Masih dibutuhkan, nggih? Iya. Oh, terima kasih atas informasinya dan waktunya Bapak untuk mau diwawancarai, nggih. Nggih. Meski zaman semakin modern dengan banyak pilihan sepatu baru, keberadaan jasa jahit sepatu tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Dari sinilah kita belajar bahwa keterampilan tradisional bisa bertahan dan berkembang selama tetap memberikan manfaat nyata bagi orang banyak. Berita ketiga, datang pada tukang servis jam di Plaza Bangil yang masih berguna bagi masyarakat dengan keterampilan tangan dan ketelitian tinggi. Di tengah hiruk-pikuk perkembangan zaman yang serba modern, masih ada profesi yang terus bertahan, yaitu tukang servis jam. Dengan keterampilan tangan dan ketelitian tinggi, mereka memperbaiki jam tangan hingga jam dinding agar kembali berfungsi. Meski sederhana, jasa ini tetap dibutuhkan banyak orang yang ingin mempertahankan barang berharga penuh kenangan. Dari sinilah kita belajar bahwa waktu bukan hanya soal detik dan menit, tetapi juga tentang menghargai setiap momen yang tak ternilai. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Boleh. Dengan Bapak siapa? Agus, Bapak Agus. Sejak kapan Bapak bekerja menjadi tukang servis jam ini, Pak? Sejak tahun 2004. 2004. Kira-kira berapa penghasilan Bapak dalam sehari ini? Kalau penghasilan sehari itu tidak tentu, Mbak. Soalnya dagang itu kan tidak mesti kan pendapatannya. Ya kadang paling tidak lah dalam sehari 100 sampai 150. Oke. Mengapa Bapak memilih pekerjaan ini sebagai mata pencaharian sehari-hari? Ya karena tidak punya maksudnya profesi yang lain dari ini enggak bisa ya gitu loh. Biasanya cuma ini kan. Misalnya cuma servis jam ini ya Pak, keahliannya. Kenapa Bapak tetap bertahan di profesi ini meskipun jam digital sudah banyak digunakan? Saya rasa jam tangan atau arloji itu masih dibutuhkan di masyarakat, saya rasa gitu. Ya sampai detik ini kan masih ada yang cari gitu, masih ada yang betulin gitu. Mungkin ya masih diminati lah. Nggih. Oh, nggih gitu. Terima kasih nggih Pak atas waktunya sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Bagi sebagian orang, jam bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan benda penuh kenangan dan nilai sejarah. Dari ruang kerja kecil yang sederhana, suara detik jam yang kembali berdenting menjadi bukti bahwa profesi ini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Dari sinilah kita belajar bahwa menjaga waktu bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang menghargai momen berharga dalam kehidupan. Berita keempat, datang di Masjid Agung Al-Anwar, pemandangan payung Madinah yang sangat memukau alun-alun Pasuruan. Suasana di kawasan Masjid Madinah, alun-alun Pasuruan, terlihat semakin tertata rapi dengan hadirnya fasilitas payung raksasa yang menjulang di halaman masjid. Payung-payung ini tak hanya berfungsi sebagai peneduh jamaah, tetapi juga menjadi ikon baru yang memperindah wajah alun-alun. Di balik megahnya payung tersebut, ada peran penting para operator payung. Dengan terampil,
Mereka mengatur mekanisme buka tutup payung sesuai waktu dan kebutuhan jamaah. Pagi hari, payung perlahan terbuka, memberikan kenyamanan bagi warga yang hendak beribadah ataupun sekadar beristirahat di sekitar masjid. Sementara sore menjelang malam, payung kembali ditutup agar perawatan dan kebersihan tetap terjaga. Permisi, boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Oke, silakan. Dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan saya Mas Eki. Saya di sini sebagai operator payung Madinah. Bisa diceritakan sejak kapan Bapak mulai bertugas mengatung payung masjid di alun-alun Pasuruan? Baik, jadi untuk tugas saya di sini yaitu untuk mengoperasikan payung Madinah dimulai pukul dari setengah 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu pun untuk ada jam operasional sendiri dari hari Senin, Selasa, Rabu itu pukul setengah 7 sampai jam 5 sore untuk pembukaan dan sampai penutupan payung Madinah. Kemudian dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu dari jam setengah 7 sampai jam 9 malam. Apa saja tugas utama yang biasanya dilakukan dalam mengatur dan merawat payung masjid? Mungkin untuk tugas utamanya yaitu di sini saya sebagai operator payung Madinah ya, yang tugasnya yang pertama untuk membuka dan menutup payung Madinah ya, atau lebih mengoperasikan payung Madinah untuk buka tutupnya. Kemudian untuk perawatan sendiri sih mungkin cuman pengecekan untuk pilarnya, kemudian untuk melihat struktur dari payungnya sendiri, dan untuk perawatan lebih lanjut sih nanti ada teknisi khusus yang disiapkan untuk perawatan payung Madinah sendiri. Bagaimana proses membuka dan menutup payung masjid? Apakah menggunakan tenaga manual atau ada sistem khusus? Untuk pengoperasiannya sih nggak ada sistem khusus ya, kita cuma menggunakan kontrol panel, jadi kita mengoperasikannya melewati kontrol panel aja sih. Oh, ya. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi saat mengatur payung masjid, terutama ketika cuaca tidak menentu? Ya, untuk saat ini sih faktor utama ya nggak ada lagi ya cuaca ya. Mungkin pas kita membuka atau menutup, kemudian angin kencang atau kemudian pas hujan, itu sih mungkin kendala yang sampai saat ini masih terjadi gitu ya. Mungkin itu sih, Mbak. Terus yang terakhir, bagaimana respon masyarakat atau jamaah terhadap keberadaan payung masjid yang menambah kenyamanan beribadah? Oke, ya, jadi adanya payung Madinah sendiri sih dari wisatawan mungkin lebih nyaman, lebih enak, lebih enjoy, bisa ke Pasuruan ini nggak sekedar hanya mungkin ke makam kemudian pulang. Banyak wisatawan juga antusias gitu loh. Jadi adanya payung ini ya juga menambah daya tarik wisatawan untuk datang ke sini foto-foto atau santai-santai di bawah ini. Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancarai, dan Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Siap, sama-sama. Ya. Tugas operator payung ini tidak sederhana. Selain harus memastikan mesin dan sistem berfungsi dengan baik, mereka juga bertanggung jawab menjaga keamanan jamaah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat payung beroperasi. Keberadaan operator payung menjadi bukti bahwa fasilitas modern membutuhkan keahlian dan tanggung jawab khusus. Mereka adalah bagian penting yang memastikan kenyamanan masyarakat tetap terjaga di pusat kota Pasuruan. Berita yang terakhir yaitu datang pada suasana alun-alun Pasuruan di sekitar Masjid Agung sebelum dimulainya salat Jumat. Suasana religius terasa begitu kental di kawasan alun-alun Pasuruan saat hari Jumat tiba. Masjid Madinah Van Java yang berdiri megah di sisi alun-alun menjadi pusat perhatian umat muslim untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Sejak pukul 11 siang, jamaah mulai berdatangan.
Ada yang datang bersama keluarga, rekan kerja, hingga rombongan pelajar. Lantunan azan yang berkumandang dari menara masjid menambah kehidmatan suasana. Masjid dengan arsitektur modern dan elegan ini mampu menampung ribuan jamaah. Terlihat barisan saf yang tertata rapi hingga ke halaman luar. Udara sejuk dari pepohonan alun-alun memberikan kenyamanan tersendiri bagi jamaah yang melaksanakan ibadah. Inilah suasana Jumatan di Masjid Madinah Van Java, alun-alun Pasuruan. Sebuah momen yang bukan hanya mempererat hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memperkokoh jalinan silaturahmi antar warga, meneguhkan identitas masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus kebersamaan masyarakat. Itulah rangkaian kegiatan berita kali ini terkait informasi yang sangat menarik. Saya, Naila Nurfathia, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Terima kasih.